Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rohimah dari kelas 1A Teknik Konstruksi Gedung. Di sini, kita akan membahas 3 soal tentang konsep tegangan efektif. Soal nomor pertama. Diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Di sini ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Di antara titik A dan titik B, ada berat tanah volume kering sebesar 16,4 kN per meter kubik, lalu di antara titik B dan C, berat volume tanah jenuh sebesar 18,4 kN per meter kubik, dan di antara titik C dan D, ada berat volume tanah jenuh sebesar 19,5 kN per meter kubik. Lalu tinggi dari A ke B atau H1 sama dengan 5 meter, tinggi B ke C atau H2 sama dengan 2 meter, tinggi C ke D atau H3 sebesar X meter yang disesuaikan dengan nomor absen siswa, yaitu 2 meter. Lalu ada berat volume air sebesar 9,81 kN per meter kubik. Ditanyakan, tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, D, serta gambarkan grafiknya. Yang pertama, kita akan mencari tegangan total di titik A. Tegangan total di titik A yaitu 0, tekanan air pori di titik A itu 0, dan tegangan efektifnya juga 0. Kenapa tegangan total di titik A itu 0? Karena di titik A itu hanya ada udara, dan titik A ada di atas permukaan tanah. Selanjutnya, kita akan mencari tegangan total di titik B. Tegangan total di titik B yaitu H1 dikalikan dengan gamma dry sama dengan 5 dikali 16,4 sama dengan 82 kN per meter persegi. Lalu tekanan air porinya yaitu 0. Selanjutnya kita akan mencari tegangan efektifnya, yaitu dengan cara tegangan total dikurangi tekanan air pori. 82 dikurangi 0 sama dengan 82 kN per meter persegi. Selanjutnya, kita akan mencari tegangan total di titik C. Cara mencari tegangan total di titik C yaitu H1 dikalikan dengan gamma dry ditambah H2 dikalikan dengan berat volume tanah jenuh air 1. 5 dikali 16,4 ditambah 2 dikali 18,4. Hasilnya 118,8 kN per meter persegi. Lalu mencari tekanan air pori di titik C, yaitu H2 dikalikan dengan gamma W. 2 dikalikan 9,81, jadi tekanan air porinya sebesar 19,62 kN per meter persegi. Lalu dicari tegangan efektifnya dengan cara tegangan total dikurangi tekanan air pori. 118,8 dikurangi 19,62, jadi 99,18 kN per meter persegi. Selanjutnya kita akan mencari tegangan total di titik B, yaitu H1 dikali gamma dry, H2 dikalikan dengan berat volume tanah jenuh air 1, ditambah H3 dikalikan dengan berat volume tanah jenuh air 2. Menjadi 157,8 kN per meter persegi. Lalu kita akan mencari tekanan air pori di titik D, yaitu H2 dikali dengan gamma W ditambah H3 dikali dengan gamma W, yaitu hasilnya 39,24 kN per meter persegi. Lalu mencari tegangan efektif, yaitu tegangan total dikurangi tekanan air pori. Jadi tegangan efektifnya sebesar 118,56 kN per meter persegi. Lalu ini grafiknya. Yang pertama ada grafik tegangan total,
Lalu yang kedua, grafik tekanan air pori. Dan yang ketiga, ada grafik tegangan efektif. Soal nomor 2. Diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. Di sini, lapisan pertama yaitu ada pasir, lapisan kedua ada lumpur. Diketahui ada angka pori pasir sebesar 0,60. Lalu, berat spesifik pasir sebesar 2,67. Lalu ada angka pori lempung sebesar 0,65. Lalu ada berat spesifik lempung sebesar 2,77. Di sini juga ada gamma W sebesar 9,81 km per meter kubik. Lalu kedalaman H1 sebesar 8 meter. H2 sebesar 2 meter. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, dan C, serta gambarkan grafiknya. Yang pertama, kita akan mencari gamma dry atau berat volume tanah kering di pasir. Rumusnya yaitu berat spesifik dikali gamma W dibagi 1 ditambah angka pori. Kita masukkan angkanya. 2,67 dikali 9,81 dibagi 1 ditambah 0,65. Maka gamma dry-nya sebesar 16,37 kN per meter kubik. Lalu yang kedua, kita mencari berat volume tanah jenuh. Rumusnya angka pori ditambah berat spesifik dibagi 1 ditambah angka pori dikali dengan gamma W. Kita masukkan angkanya. 0,85 ditambah 2,77 dibagi 1 ditambah 0,85 dikali 9,81. Maka berat volume tanah jenuhnya sebesar 19,19 kN per meter kubik. Kita akan menghitung tegangan total di titik A. Tegangan total di titik A sama dengan 0, tekanan air porinya juga 0, dan tegangan efektifnya 0. Karena A masih di atas permukaan tanah. Jadi lanjut ke titik B. Tegangan totalnya yaitu H1 dikali dengan gamma dry. Hasilnya 130,96 kN per meter persegi. Tekanan air porinya sama dengan 0. Tegangan efektifnya tegangan total dikurangi tekanan air pori. Hasilnya 130,96 kN per meter persegi. Lanjut ke titik C. Tegangan total di titik C yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali berat volume tanah jenuh 1. Hasilnya 169,34 kN per meter persegi. Lalu tekanan air porinya H2 dikali gamma W yaitu 19,62 kN per meter persegi. Terakhir, tegangan efektifnya, tegangan total dikurangi tekanan air pori. Hasilnya 149,72 kN per meter persegi. Untuk grafiknya, di sini ada grafik tegangan total, grafik tekanan air pori, dan grafik tegangan efektif. Soal nomor 3. Diketahui, seperti pada nomor 2, yang ditanyakannya, apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Karena muka air tanahnya naik setinggi 4 meter, jadi H1-nya itu menjadi 8 dikurang 4 sama dengan 4 meter. H3-nya menjadi 4 meter. Dan H2-nya tetap 2 meter.
Diketahui gamma dry sama dengan 16,37 kN per meter kubik. Berat volume tanah jenuhnya sebesar 19,19 kN per meter kubik. Lalu kita mencari berat volume tanah jenuh yang kedua, yang di daerah sini, yang di daerah ini. Cara mencarinya yaitu berat spesifik ditambah angka pori dibagi 1 ditambah angka pori dikali gamma W sama dengan 20,049 kN per meter kubik. Setelah diketahui berat volume tanah jenuhnya, kita langsung mencari ke titik C. Tegangan total di titik C sama dengan H1 dikali gamma dry tambah H3 dikali berat volume tanah jenuh 2 ditambah H2 dikali berat volume tanah jenuh 1. Hasilnya 184,068 kN per meter persegi. Lalu mencari tekanan air porinya, yaitu H2 dikali gamma W ditambah H3 dikali gamma W. Hasilnya 55,08 kN per meter persegi. Lalu tegangan efektifnya sama dengan 184,068 dikurangi 55,08 sama dengan 128,988 kN per meter persegi. Jadi perubahan tegangan efektif di C sama dengan tegangan efektif awal dikurangi tegangan efektif akhir, sama dengan 149,72 dikurangi 128,988 sama dengan 20,732 kN per meter persegi.